Halo, gimana kabarnya hari ini, Le Junta? Ya, Teguh. Aduh, kayaknya hari ini agak lebih fresh ya. Kira-kira apa bawaan ini makanya jadi fresh seperti ini hari ini, Le? Ya, bangun cepat dia jadi presnya. Iya, atau memang rezeki sudah mulai mendatangi kita ini ya. Iya, kita hari ini tertarik pemirsa ya dengan ini keseni art ya. Hari ini kita bicara tentang art yang kebetulan kita ini sama narasumbernya yang mewarnai tubuh dengan kaligrafi atau dengan bahasa umumnya tato. Kira-kira ini bisa diperkenalkan diri dulu nih, Lego, biar tahu pemirsa ini siapa kita. Ya, nama saya Kok Moan. Iya. Biasa dipanggil Moan kalau di dunia tato. Iya. Jadi kalau untuk nama studio kita Moan Tattoo Studio. Alamat kita di Jalan Eiffel Tobing nomor 73, Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kisaran Timur, ya. Kabupaten Asahan pemirsa. Asahan, Sumatera Iya, Utara. iya. Di map udah ada kok. Tinggal di cari map, aja di map ada juga Moan tuh. Tattoo Studio. Iya, ada Facebooknya tuh lah ya. Ada Mas. Ada Facebooknya. Di mapsnya juga ada ya pemirsa. Iya. Tinggal browsing selancar di media sosial. Di Bisa browsing Instagram, di internet. Facebook udah. Instagram ada. Instagram jelaskan juga. Instagramnya di Moan_tattoo. Iya. Kalau Facebooknya? Facebooknya Moan Tattoo udah. Kira-kira sudah berapa lama nih bergelut di bidang seni tato ini? Kalau tato dia udah sekitar 10 tahunan lah. 10 tahunan ya? Sungguh bergelut di 10 tahunan lah kita ini. Sebelum di Kelurahan Gambir Baru di mana Kin sebenarnya? Dulu kita di Medan. Ya bisa ceritakan story lah. Iya, jadi pertama kita mainnya di Medan karena kita juga orang Medan, kan? Iya. Jadi ketika rumah tangga baru kita di Kisaran karena istri ketepatan. Orang Kisaran ya? Enggak, tugasnya di. Tugasnya di Kisaran. Istri guru pegawai jadi. Berarti udah berumah tangga nih pemirsa ya. Anak kira-kira anak ada berapa? Dua. Anak dua pemirsa ya. Perempuan berdua. Kira-kira tato ini di mata Le Junta seperti apa ini? Tato ini ya seni lah. Udah dibilang seni sekarang kan dulu banyak yang kira ya tato ini kan kriminal. Kalau sekarang dia udah dicap dengan seni. Gitu. Jadi tato ini ya banyak gambar-gambar. Maksud intinya tato ini simbol dari dirinya lah gitu. Jadi kebanyakan ada beberapa tato ini yang bisa dibilang dia itu adat. Ya. Misalnya kayak di Kalimantan gitu, di Mentawai itu kan berupa adat juga. Itu udah termasuk kategori seni. Jadi tidak kriminal lagi. Iya. Bukan arah ke negatif lagi tato. Dan kabarnya kita dengar pelaku pembuat seni tato ini dia punya komunitas juga ya. Iya. Bisa dijelaskan? Kalau untuk komunitas Indonesia kita ada yang namanya Indonesian Subculture ISC. Itu bertempatkan di Jakarta, markas besarnya di Jakarta gitu kan. Jadi kalau untuk di Sumatera kita juga ada untuk komunitas tato kita di Sumatera namanya SUTS, Sumatera Utara Tato Solidarity. Jadi itu bermarkaskan di Medan. Terus gini lah, biar masyarakat juga tahu bahwasannya efek negatif yang muncul dari tato ini kira-kira apa dan antisipasi hal-hal buruk kan, soalnya kan bersentuh dengan jarum suntik atau apa kan gitu, penggunaan tinta kan gitu. Kalau masalah untuk kesehatannya, kalau selama tato itu menurut SOP-nya, standar profesionalnya, tato itu aman-aman aja. Bahkan untuk pemakaian jarum harus sekali pakai, terus tintanya khusus untuk tato, sama untuk peralatannya yang steril, itu pasti aman-aman aja. Tapi kalau ada beberapa yang cenderung dengan yang tidak memenuhi standar SOP, itu bahaya. Itu yang bahaya, itu bisa menyebabkan Kalau kita ini sudah dipantau sama pihak dinas kesehatan atau seperti apa?
Kalau di Jakarta dia ada beberapa misalnya setiap sebulan atau per tahunan gitu kan, dia ada untuk ke dinas kesehatannya untuk ngecek Di cross check ya. Iya, di cross check untuk Iya, iya. kesehatannya gimana, Alat-alatnya ya. alatnya steril atau tidak Iya, gitu ada. standar SOP, ya SOP-nya kan. itu ada. Iya. Kira-kira tato ini berapaan sih harganya? Budgetnya untuk digunakan untuk si konsumen ini mau membudgetkan harganya berapa sih sama? Untuk harganya gitu. Iya, untuk harganya ya. Kalau untuk harganya itu ya bisa dibilang relatif terjangkau bagi orang yang pecinta seni gitu ya. Nah, jadi untuk tarifnya itu kalau misalnya di tempat kita ini gitu kan, itu sekitar 250 untuk minimal price-nya, minimal harga paling minimal. Apakah itu size ukuran atau? Iya, kalau harga di kita dia tergantung. sistem kita bilang sih borongan ya. Oh. Borongan itu dalam artinya menurut size-nya, menurut ukurannya gitu kan. Jadi kayak ukuran kecil gitu kan, paling kecil kita ibaratkan kalau orang-orang bilangnya paling kecil lah gitu kan. Paling kecil kita bilangnya itu 250.000 sampai puluhan juta, tergantung besarnya lagi. Atau memang ada harga yang berbeda di bagian tubuh, contohnya dari bagian tubuh depan dengan bagian tubuh belakang, apakah itu berbeda atau memang size-nya aja yang menjadi harga tarifnya? Kalau untuk perbedaan di ukurannya itu ya pasti ya, karena kalau misalnya beberapa orang mintanya kayak di sini ibaratkan di tangan gitu kan, di tangan itu ada yang beberapa orang mintanya yang kecil aja, ada yang memang menurut ukuran size ini. Tapi kalau misalnya untuk tato ini kita memang ada untuk bisa dibilang dia apa dibilangnya Tingkat kesulitan atau? Bukan tingkat kesulitan sih, posisinya bisa dibilang. Jadi ada beberapa bagian tubuh itu yang mesti posisi, misalnya posisinya di lengan gitu kan, dia harus sesuai dengan lengan gitu. Jadi dia harus ada Bentuk dan gambarnya bentuk- maksudnya ya? bentuknya itu harus Disesuaikan dengan lengan gitu. Jadi, bagian-bagian tubuh ya. jadi ada ibaratkan size posisi gitu. Iya, seperti di tangan, Nah, di sini apa namanya nih? di lengan. Di lengan ya, lengan, di body ya, dada ya, di pundak, punggung. Jadi ada beberapa orang yang maunya yang di dada itu kecil aja gitu kan. Jadi ya intinya konsul dulu itu sih. Kalau di tato ini kita konsul dulu sih. Ada beberapa yang memang nggak banyak sih yang namanya konsul itu, tapi ada beberapa pasien itu, ada beberapa customer itu, klien itu yang memang kita harus konsul dulu untuk melihat di bagian apa tato yang cantik di sini. Iya. Jadi nggak asal-asal gambar. Oh, enggak. Iya, jadi misalnya tato kalajengking gitu di sini kan, jadi kan nggak mungkin kalajengking itu kecil, di sini kan jelek jadinya. Jadi bisa kita buat sesuai dengan size-nya di sini. Gimana biar supaya look-nya itu bagus, Iya, iya. keren gitu orang. Untuk jenis nggak ada sih sebenarnya, karena kan kita bisa dibilang nyeplak sih bisa dibilang karena kita karbon Sudah ada dulu. konsepnya ya? Iya, misalnya klien kita maunya tato ikan koi gitu kan, ya udah kita karbon dulu, kita ceplak dulu, kita ambil looknya, kita ambil garisnya, baru kita tempelin di bagian mana yang mau ditato gitu. Habis itu ya udah kita tinggal ngikutin garis, paling untuk gradasi warnanya di situ aja sih yang tingkat kesulitan bisa dibilang, apalagi untuk yang para pemula gitu kan, tingkat kesulitannya itu hanya di bagian gradasi aja sih. Ibaratkan kayak buat bayang-bayangan gitu. Contohnya sih gini kan. Oh, kayak abstrak gitu ya. Gitu kan. Kayak Di sini abstrak ada ya. dia tebal, di sini Oh, dia iya, tipis-tipis. iya, iya. Nah, paling di gradasi warna itu aja. Itu kemampuan si penato lah ya. Ya, itu dari situ pembelajaran di situ sih, tingkat gradasi warna itu. Ilmu apa sih yang pertama kali kita pos? Apakah ilmu melukis, ilmu menggambar, atau ilmu apa sih yang harusnya kita kuasai dulu sebelum menjadi penato gitu? Ya pasti terutama itu ya di menggambar ya pasti itu.
tapi untuk menggambar itu tuh nggak usah terlalu puluh kali lah, nggak usah ibaratkan nggak usah terlalu jago. Karena udah ada konsep itu ya, Nah, tinggal paling ngikutin ya, aja ya. basicnya sih itu, basicnya duluan ya untuk menggambar itu aja sih ya. Terus karena kan terus untuk kedua itu untuk yang untuk potato ya paling di bagian mesinnya itu. Mesinnya. Ya, karena mesin itu Beragam jenis itu. ya, mesinnya itu karena kita ada pakai kencangannya itu apa namanya itu, voltase. Voltase. Dia pakai voltase. Ya, jadi nggak boleh terlalu kencang, nggak boleh terlalu lambat, gitu. Jadi Terus- di bagian voltasenya itu aja. Oke, udah pemirsa pun sudah mulai ini, dan kira-kira yang mau tertarik atau yang mau pengen tahu tentang informasi tato, ya mudah-mudahan agak menambah ilmu tentang ya tato menato lah ya kan pemirsa. Apa yang pengen disampaikan lain nih sebagai penato ke publik? Penyampainya sih intinya kalau untuk tato itu jangan asal-asalan lah. Dan satu lagi kalau misalnya memang orang itu belum bertato, lebih bagus ya dipikir-pikir dulu sebelum buat tato gitu aja sih. Terima kasih lah ya.